mendapatkan naungan di hari kiamat nantinya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang itu dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini maknanya kamalul ikhlas. Maknanya tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, keikhlasannya sempurna. Keikhlasannya sempurna. La yuridu minan nas ay yattali'u ala 'amalin min a'malih. Dia tidak mau dari orang lain mengetahui dan melihat terhadap amal-amal dia. Yang dia inginkan senantiasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dia merasa dilihat oleh Allah. Dia maunya hanya dia dengan Allah. Dia ingin itu tidak tergoda, tidak terusik oleh pandangan manusia. Karena umumnya manusia, jemaah sekalian, tertipu oleh dirinya sendiri. Padahal jujur saja, kalau kita sering membawa hadir perasaan itu, yang paling kenal tentang kita tentu Allah paling tahu. Yang paling kenal tentang kita adalah diri kita. Di antara makhluk ini yang paling tahu kita adalah kita. Kalau kita memang paling kenal tentang diri kita, tidak pantas kita tergoda dengan pujian orang. Tapi betapa banyak orang dia tergoda dengan pujian orang, terusik dengan perkataan orang. Ini menunjukkan orang ini tidak mengenal dirinya. Mau ngomong apapun, buat apapun, kita lebih tahu tentang diri kita. Kita berbuat karena siapa. Namun tidak sedikit orang berhenti beramal kadang-kadang karena cemoohan orang. Dan tidak sedikit orang semangat beramal gara-gara cemoohan orang. Na'udzubillah, sampai komentar pun, seandainya komentar di grup dipuji oleh orang, senang dia. Kalau seandainya komentarnya dikritik dan sebuah grup WA misalnya sekarang, gemas dia. Ini masalah. Padahal kita paling kenal tentang diri kita sendiri. Mau dipuji tidaknya oleh orang, nggak ada urusan. Andaikan kita selalu hadirkan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Maka dikatakan orang ini dia tidak mau memperlihat sebuah amalnya kepada manusia, walaupun dilihat itulah bukan untuk dia memperlihatkan kepada manusia. Seandainya dilihat bukan untuk memperlihatkan kepada manusia, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau ria, kalau mau nampakkanlah sama Allah. Ya, manusia itu coba lihat. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana para sahabat itu. Ada yang infaknya banyak, dikomentari oleh orang munafik. Infaknya sedikit, namun sedikit itu apa yang telah mereka miliki. Orang munafik juga komentar. Hidup ini sejak masa turun wahyu sudah memperkenalkan kepada kita, orang munafik akan terus mengomentari amal-amal kebaikan orang-orang saleh. Tentu tidak ada sesoleh para sahabat generasi umat Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada perbuatan mereka yang tidak pernah mendapatkan komentar orang munafik. Olok-oloknya orang munafik, ejekannya orang munafik. Namun mereka mampu melewati semua itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dikatakan di sini, saking dia sangat menyembunyikan, dibahasakan dengan kalimat tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadirin berbahagia, ini sangat ikhlas sekali. Oleh karena itulah kelebihannya orang ini mendapatkan naungan di hari kiamat nantinya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perhatikan enggak dibahasakan jumlah infaknya. Ya. Luar biasa bahasa Nabi. Nabi enggak mengatakan jumlah infaknya. Siapapun yang berinfak, bersedekah, walaupun jumlah menurut manusia hitungannya sedikit, namun keikhlasannya itu banyak. Kualitas ikhlasnya walaupun sedekahnya sedikit luar biasa. Sedekah 20 juta, Pak. Dengan orang sedekah mungkin 10.000 atau 20.000, tapi yang 20.000 ini ikhlasnya Masya Allah. Inilah yang mendapatkan kelebihan di sisi Allah.
Di samping yang tadi 20 juta tidak ikhlas. Bayangkan kalau 20 juta ini ikhlas. Kita lihat kehidupan para sahabat, itu satu sunnah. Dan sunnah para sahabat yang dicontohkan kepada kita, sunnah Nabi SAW dan Al-Quran menunjukkan banyak sekali ayat. Sunnah itu adalah di antara sunnah yang orang menganggap itu seakan-akan bukan sunnah. Ataupun kita luput dalam berlomba-lomba dengan sunnah itu sunnah infak. Ya, buka Al-Quran, betapa banyak tentang infak. Apa yang para sahabat berlomba-lomba lakukan? Apa yang Nabi lakukan? Infak. Sunnah ini andaikan dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan, kejayaan bagi umat ini. Sehingga dikatakan infak mereka itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Subhanallah. Kemudian perlu diperhatikan, bukan berarti di sini disebutkan infak terang-terangan itu enggak bagus. Ya. Maka dikatakan di sini, kalau menampakkan sedekah, menampakkan infak dengan tujuan tashji'un linnasi 'ala shadaqah, memberikan motivasi, semangat bagi orang lain untuk bersedekah, maka ada kalanya ini menjadi lebih afdal. Amal kebaikan dia dicontoh oleh orang lain, menggerakkan orang lain untuk beramal. Fahuna qad yakunu izharu sadaqati afdal. Hal seperti ini boleh jadi ada kalanya menjadi lebih afdal sedekah. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Fulan bersedekah, sehingga ada sahabat yang enggak mampu sampai nangis, kan gitu. Ketika para sahabat ikut bersama Nabi dalam perang, sebuah perangan jihad Tabuk, ada para sahabat yang enggak mampu ikut, enggak punya kendaraan, enggak punya apa-apa yang mereka bisa berikan. Nangis, Pak. Saking begitulah semangat mereka memberikan pembelaan kepada agama Allah, semangat mereka berinfak, enggak bisa berikan, nangis. Sudah sering kita dengar bagaimana semangat para sahabat melihat ada sahabat yang kaya, mereka bisa berinfak, bisa bersedekah. Mereka enggak bisa berikan apa-apa, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu. Mereka kalau salat sama dengan kita, puasa sama dengan kita, tapi sedekah kita enggak punya apa-apa. Rasul ajarkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Kita sudah sering mendengar kalimat hadis tersebut. Tapi yang katakan begitulah semangat para sahabat. Itu sunnah, Pak. Sunnah. Ya. Dan itu bukti kebenaran iman. Maka dalam hadis disebutkan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti benarnya iman seseorang. Karena sebaliknya Al-Quran juga disebutkan orang-orang munafik itu dan orang-orang yang non-mukmin, yang tidak beriman, mereka adalah orang yang sangat kikir dan bahkan mengajak orang lain untuk kikir. Manusia paling buruk. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan di sini, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang berinfak secara sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ini kita ingin pertegas, di samping tadi kelebihan infak secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasan, namun ada kalanya sedekah terang-terangan itu afdal. Misalnya Pak, kita di Baitur Rahman ada satu kesempatan rebut, ini belum ada sedekah, tiba-tiba satu orang dia niat karena Allah, aku menampakkan ini agar orang pun semangat, jamaah lain mana ini ya. Dia berikan karena Allah, ada kalanya itu lebih afdal, lebih, karena Allah pun memuji orang berinfak baik yang sembunyi maupun terang-terangan. Yunfiquna sirran wa alaniyah. Nah, sejumlah ayat menyebutkan itu. Mereka berinfak sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Dan masing-masing memiliki kemaslahatan. Maka kondisi berinfak keadaannya tak lepas daripada 3 tingkatan. Ini Pak, ini fikih cara infak. Bagaimana untuk dapat pahalanya, dan kita harus paham kondisinya. Ada kalanya sembunyi-sembunyi itu lebih bermanfaat. Kondisi tadi kita bisa lebih kenal tentang diri kita. Ilmu menyedih, anak mampu, anak kuat.
Atau ada kalanya menampakkan itu lebih bermanfaat sehingga orang lain pun semangat berinfak. Ya, kalau bahasa kita, kalau kira-kira enggak kuat, bahasakan langsung hamba Allah. Taruh di amplop hamba Allah. Atau nyolong baron panitia ambil berpegah. Ya. Kemudian itu ada kalanya terang-terangan bermanfaat. Kemudian jika sama kondisinya, terang-terangan pun kita insya-Allah, atau sembunyi pun sama keadaannya, maka yang afdalnya mana? Fassir wa anfa. Ya, secara sembunyi-sembunyi itu lebih bermanfaat. Ya. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi, atau kondisinya ini sama antara sembunyi dan terang-terangan, maka hendaknya memilih yang sembunyi-sembunyi. Allahu a'lam.